Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Solusi Matematika, channel kesayangan kita semua. Pada video kali ini kita belajar tentang materi distribusi binomial. Ini adalah materi kelas 12 semester 2. Apa itu distribusi binomial? Nah, mari kita ikuti video berikut. Yang pertama yang kita bahas adalah variabel acak binomial. Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan dari hasil percobaan binomial. Pertanyaannya, apa itu binomial? Nah, binomial ini memiliki syarat-syarat nanti ya. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, percobaan itu ya dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Yang ketiga, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan. Nah, kejadian yang diharapkan ini itu biasanya disebut kejadian yang sukses. Kemudian ada percobaan yang tidak diharapkan. Nah, ini percobaan gagal, istilahnya seperti itu. Nah, yang keempat, peluang kejadian tetap dalam setiap percobaan. Jadi setiap percobaan itu peluang kejadian itu tetap. Nah, sebagai contoh adalah percobaan pelambungan sebuah uang logam sebanyak 3 kali. Sebuah uang logam dilempar sebanyak 3 kali. Apakah memenuhi keempat syarat tersebut? Kita analisis. Yang pertama, apakah percobaan dilakukan secara berulang-ulang? Ya, ini. Ya, ini 3 kali ini itu menunjukkan percobaan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi syarat 1 masuk. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian ya, saling bebas. Jadi pada pelemparan pertama itu tidak mempengaruhi pelemparan kedua. Misalkan peluang pertama itu muncul angka, nah peluang kedua ya, pelemparan kedua itu tidak mesti muncul angka dan juga tidak mesti muncul gambar. Jadi bisa angka, bisa gambar. Jadi peluang pertama tidak mempengaruhi. Begitu juga untuk pelemparan yang ketiga, itu bisa angka, bisa gambar. Ya, jadi setiap peluang itu ya, setiap kejadian mempunyai dua kejadian yang diharapkan atau yang tidak diharapkan. Oke, jadi kejadian itu bersifat saling bebas. Yang ketiga, percobaan memiliki dua macam kejadian. Ya, di sini, kalau percobaan pelambungan kita misalkan yang diharapkan adalah peluang muncul angka, ya, peluang muncul angka. Nah, berarti ini kalau muncul angka itu termasuk kejadian yang sukses atau yang diharapkan. Tetapi kalau nanti keluarnya adalah gambar, nah, maka peluang untuk muncul gambar ini adalah kejadian yang tidak diharapkan atau gagal. Nah, berarti memenuhi syarat yang ketiga. Kemudian peluang kejadian tetap ya. Nah, pada pelemparan pertama ya, peluang muncul angka misalkan adalah 1/2. Pada kejadian kedua, peluang muncul angka pun juga sama, 1/2. Begitu juga untuk peluang pelemparan ketiga, muncul angka juga 1/2. Nah, inilah yang dimaksud peluang kejadian setiap percobaan itu
tepat. Oke. Kemudian berikutnya yang kita pelajari adalah fungsi distribusi binomial. Nah, ini intinya pada distribusi binomial ya ini. Oke. Nah, secara umum untuk fungsi distribusi binomial bisa ditulis seperti ini. Fx sama dengan B X N P. Nah, di sini rumusnya adalah NCX kali PX kali Q pangkat N min X. Nah, apa itu X, apa itu N, apa itu P ya. Nah, ini ada NCX ya. NCX itu maksudnya ini nanti ini berupa variabel, PQ berupa variabel dan NCX-nya berupa koefisien. Nah, koefisiennya adalah cara mencarinya adalah dengan cara kombinasi seperti materi yang sudah lalu ya, untuk mencari kombinasi ya, bahwa NCX itu sama dengan, oke, saya tuliskan NCX itu berarti N faktorial per N min X faktorial, jangan lupa kali X faktorial. Oke, sedangkan P, apa itu P ya, atau N dulu. Untuk N itu banyaknya percobaan, nanti percobaannya berapa kali, itulah N. Kemudian P adalah sebelum P ada X. X adalah banyaknya kejadian yang diharapkan ya, atau kejadian yang sukses. X ini ya, di sini ada keterangan X-nya adalah 0, 1, 2, 3 sampai N ya. Ini menunjukkan X-nya adalah bilangan cacah ya. Jadi tidak ada pecahan di sini. Kemudian P adalah peluang kejadian yang diharapkan ya, atau peluang kejadian yang sukses, dan Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian yang gagal. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke soal. Nah, tipe soalnya adalah seperti ini. Nah, Messi ya, melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan tersebut itu sebesar 4/5. Ya, sukses itu bisa dikatakan gol. Tentukan peluang Messi mencetak tepat 2 gol. Nah, nanti ada 2 cara. Yang pertama tanpa menggunakan rumus ya, atau rumus distribusi binomial. Nah, dan yang kedua nanti akan saya bahas yang menggunakan rumus distribusi binomial. Ini kalau yang ini kita gunakan logika dulu. Oke. Tanpa menggunakan rumus distribusi binomial ya, maka kita harus identifikasi dulu. Oke. Ya, di sini itu yang pertama ya, yang kita sebutkan adalah ada peluang sukses. Ya, sukses itu yang dimaksud adalah peluang berarti masuk. Ya, saya tulis masuk ya. Atau masuk atau gol ya. Nah, ini saya singkat M, masuk. Dan peluang gagal, saya tulis G, gagal. Nah, tadi di soal sudah disebutkan bahwa peluang masuk ya, saya tulis PM ya, peluang masuk itu tadi adalah 4/5. Artinya peluang gagal itu adalah 1/5. Oh, dapat dari mana? Dari ini adalah komplement dari peluang masuk, berarti 1 dikurangi 4/5 sama dengan 1/5. Nah, maka kita daftar dulu bahwa Messi itu mencetak tepat 2 gol.
dari 3 kali percobaan. Oke, kita daftar. Misalkan ini percobaan 1, ini percobaan 2, ini percobaan ketiga. Dan nanti akan ada berapa kejadian. Ini. Karena ini M-nya ada 2 kali, ya, ini nanti menunjukkan 2 kali. Nah, dan yang gagal hanya sekali berarti ya. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah tendangan pertama masuk. Tendangan kedua juga masuk. Yang ketiga berarti gagal. Ya, 2 kali masuk atau 2 kali gol. Atau bisa juga yang pertama masuk, yang kedua gagal, yang ketiga masuk. Bisa juga yang pertama gagal, yang kedua masuk, yang ketiga masuk. Oke, ada kemungkinan yang lain ya. Saya kira cukup ya. Ada 3 jenis ya, 3 kejadian yang mungkin. MMG, MGM, dan GMM. Ya, maka dari masing-masing ini kita cari peluangnya. Berarti peluang untuk berapa ini? Masuk, masuk, gagal. Oke. Masuk, masuk, gagal. Ya, yang pertama ini. Masuk, peluangnya adalah 4/5. Yang kedua, masuk lagi, berarti juga 4/5. Dan yang ketiga, gagal, berarti 1/5. Maka hasilnya adalah tinggal kita kalikan saja. Yang atas jadi 16, yang bawah jadi 125. Nah, kita cari yang kedua untuk peluang masuk, gagal, masuk. Oke. Masuk itu 4/5, gagal itu 1/5, masuk itu 4/5. Berarti kalikan jadi sama 16/125. Yang ketiga, untuk peluang gagal, masuk, masuk. Ya, berarti gagalnya itu 1/5, masuknya 4/5, masuk lagi 4/5, sama dengan 16/25. Nah, berarti peluangnya berapa? Ya, tinggal dijumlahkan semua. Ya, jadi peluangnya berarti 16/125 ditambah 16/125 ditambah 16/125. Berarti sama dengan 48/125. Nah, inilah peluang Messi mencetak tepat 2 gol. Paham ya? Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau dihitung menggunakan rumus distribusi binomial tadi? Oke, dengan soal yang sama. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa rumusnya adalah fx sama dengan ncx kali px, p pangkat x dikali q pangkat n min x. Nah, dari sini kita daftar dulu untuk apa ini? N, berapa n, berapa x, berapa p, berapa q. Ayo, mari kita daftar. Yang pertama, n-nya. N adalah banyaknya percobaan, yaitu n-nya sama dengan 3. Kemudian ada x. X itu peluang yang diharapkan, banyaknya ini gol yang diharapkan. Oh, di sini ada 2 gol. Itu berarti x-nya adalah 2. Oke, kemudian untuk apa ini? P-nya. P adalah peluang kejadian sukses atau berhasil atau gol, yaitu berapa tadi? Oh, ini 4/5. Dan Q-nya berarti 1 dikurangi 4/5, yaitu 1/5. Ya, sama seperti tadi.
Berarti untuk peluang Messi mencetak tepat 2 gol ya, berarti F2 itu sama dengan N nya berapa ini, 3, C X nya 2, P nya itu 4/5, pangkat X berarti pangkat 2 dikali Q nya adalah 1/5, pangkatnya 3 dikurangi 2, berarti kita cari 3C2, berarti 3 faktorial per 3 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Di sini berapa ini dikuadratkan? Nah, saya tulis dulu. Dan yang ini 1/5 ya, 3 min 2 adalah 1 ya, tidak ditulis tidak apa-apa. Sehingga hasilnya adalah 3 faktorial per berapa ini, 1 faktorial 2 faktorial kali berapa ini, yang atas dikuadratkan dapat 16, yang bawah dikuadratkan dapat 25, dan ini 1/5. Oke. 3 faktorial berarti 3 kali 2 faktorial per satunya tidak usah ditulis, tidak apa. Oke, ini tidak muat di sini. Saya coret, saya tulis di sini. Sama dengan berapa ini, 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini 1 faktorial 1. Coret dapat 3. Sininya 16. Kalau dikalikan berarti 16 ya, per 125. Berarti 3 kali 16 per 125 yaitu 48 per 125. Oke, sama ya dengan yang tadi. Oke, demikian untuk pembahasan tentang distribusi binomial. Oke, jika kurang jelas atau kurang paham bisa komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan silakan bagikan kepada teman-temanmu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.